Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baiklah, teman-teman, Hmm. mohon dimaklumi karena narasumber kita yang berasal dari pemerintah Kabupaten Lebak kebetulan baru sekejap dipanggil Bapak Bupati, maka kita tunggu sebentar ya. Eh, ini sambil kita konfirmasi kembali untuk kehadiran beliau. Eh, untuk hari ini tema perkuliahan yang akan disampaikan narasumber adalah berkaitan dengan perlindungan hukum masyarakat, hukum adat Baduy dan kasepuhan oleh pemerintah daerah. Jadi di Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak ada yang tahu di mana itu Kabupaten Lebak? Ini kelas saya ada ya Mbak Maharani Dewi. Anda tahu di mana Mbak Maharani Dewi? Kabupaten Lebak ada di provinsi mana? Iya, ada. Kita sambil tebak-tebakan ya, sambil menunggu. Jadi ada di provinsi Banten. Pernah ke sana, ke masyarakat adat Baduy atau ke masyarakat adat Kasepuhan? Mungkin ada yang pernah ke sana. Jadi memang di masyarakat adat Baduy dan Kasepuhan itu kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah diakui eksistensinya berdasarkan Perda, Peraturan Daerah Kabupaten, khususnya ya yang kalau Anda ingat di pembelajaran kita itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2, di mana negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ada 4 syarat ya. Yang pertama sepanjang masih hidup, yang kedua adalah sesuai perkembangan masyarakat, yang ketiga adalah sesuai prinsip NKRI dan diatur di dalam undang-undang. Jadi masyarakat hukum adat yang diakui di Indonesia itu harus memenuhi 4 syarat tersebut. Itulah yang disebut dengan konstitusionalisasi bersyarat masyarakat hukum adat. Jadi banyak di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia itu nanti pengakuan eksistensi terhadap mereka itu selalu atau sering kita jumpai adanya pengakuan bersyarat. Jadi nanti kalau Anda buka misalnya di Undang-Undang Pokok Agraria, UUPA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, kemudian ada di Undang-Undang Kehutanan 4199, atau undang-undang yang biasanya banyak mengakui masyarakat hukum adat itu ada di undang-undang sektoral yang khususnya mengatur mengenai sumber daya alam. Nanti Anda bisa melihat pengakuan mereka di sana itu biasanya disertai dengan adanya syarat. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan misalnya masyarakat adat Baduy dan masyarakat adat Kasepuhan itu memang mereka eksistensinya sudah diakui dalam bentuk peraturan daerah. Jadi apa namanya? Kalau Anda buka misalnya Perda Lebak itu sudah jelas mengatur mengenai termasuk wilayah adat masyarakat Baduy begitu dan masyarakat adat Kasepuhan begitu ya, sudah jelas. Nah, karena ini memang sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi memang pengakuan mereka itu harus diatur di dalam Perda. Jadi kalau kita lihat hierarki peraturan perundang-undangan kan pertama itu kan Pancasila, kemudian di bawahnya ada Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan seterusnya kan sampai yang paling bawah adalah pengakuan itu sampai tahap Perda. Jadi kalau di undang-undang yang mengatur banyak adalah undang-undang sektoral, kemudian terakhir dalam bentuk Perda. Itu ya, itu eh, sekilas saja bisa nanti menjadi gambaran dan nanti di akhir begitu mungkin bisa
Anda misalnya punya keresahan, kegelisahan begitu, pertanyaan-pertanyaan terhadap eksistensi masyarakat adat Baduy bisa ditanyakan kepada narasumber, gitu ya. Atau mungkin ada yang mau memberikan respon dan tanggapan terlebih dahulu berkaitan dengan tema kita. Tidak ya, sebentar. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu di kuliah tamu Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Terima kasih Bu Ati. Baru jumpa kita di sini ya lewat Zoom. Baik. Gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir sebagai narasumber dalam kuliah tamu kita pada siang hari ini, Ibu. Sama dengan senang hati. Baiklah. Untuk selanjutnya, tidak berlama-lama lagi, segera saya kembalikan ke MC sekaligus moderator, Ibu Dr. Gayatri. Silakan Ibu Dr. Gayatri. Baik, terima kasih Bu Dokter Anti ini selaku pimpinan di bagian hukum dan masyarakat ya. Jadi bos saya ini ya. Dan mohon izin ini yang saya hormati ada Bu Wiwin ya. Bu Wiwin, selama kita berapa abad kita tidak jumpa, akhirnya kita juga bisa berjumpa meskipun lewat Zoom begitu ya. Baik teman-teman yang ikut perkuliahan sebagai peserta juga sudah siap rasanya, maka elok kiranya saya segera mulai. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada siang hari ini bisa terselenggara dan dengan kegiatan kuliah tamu di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret di jurusan atau di bagian hukum dan masyarakat khususnya. Kemudian sebelumnya yang saya hormati Ibu Kebak Hukum dan Masyarakat Ibu Dr. Anti Mayastuti SHMH, yang saya hormati narasumber kita yang sudah berkenan hadir, yaitu Ibu Wiwin SHMA, kemudian beserta dari jajaran dari pemerintahan Kabupaten Lebak ya, yang juga saya hormati. Lalu yang saya hormati juga Bapak Ibu dari bagian hukum dan masyarakat yang sudah hadir, mungkin ada Profesor Dr. Muhyamin ya, Bapak Prof. Jamin. Kemudian juga ada Pak Dr. Mulyanto, semoga segera hadir kalau belum hadir. Lalu ada Bu Dr. Solika, ada juga mungkin Bapak Ibu yang lain yang mungkin segera gabung. Dan izin ini ada Bapak Prof. Hari yang saya hormati, Bapak Prof. Hari Purwadi ya. Kemudian juga yang saya kira teman-teman yang sudah bergabung sebagai peserta kuliah hukum adat, kuliah tamu yang berbahagia dan kami banggakan begitu. Dan baiklah hadirin yang saya hormati, kita segera mulai saja untuk acara. Sedikit yang perlu saya sampaikan adalah bahwa acara hari ini dimulai kita dengan pembukaan, kemudian inti yaitu kuliah tamu yang nanti dibawakan oleh narasumber yang sudah siaga ya, Ibu Wiwin. Kemudian juga selanjutnya adalah untuk mempertajam mungkin diskusi hari ini dengan tanya jawab.
dan lalu diakhiri dengan penutup atau doa. Baik, hadirin yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, maka kita segera masuk ke acara inti, yaitu dengan kuliah tamu dengan materi perlindungan hukum masyarakat hukum adat Baduy dan kasepuan oleh pemerintah daerah yang kemudian hadir sebagai narasumber yaitu Ibu Wiwin Budiarti SHMA. Beliau sebagai Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lebak dan juga dulu sebagai alumni ya, alumni dari Fakultas Hukum, kebetulan dulu bersama saya satu ruang saat belajar ya, menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNS. Baik, sekilas yang bisa saya coba sampaikan untuk mengenal lebih dalam terkait sosok beliau ya, yang sudah apa namanya menyempatkan ya memberikan ilmunya kepada kita semua, yaitu sebagai riwayat hidup. Nama lengkap Ibu Wiwin Budiarti SHMA, kemudian terlahir di Lebak. Ini mungkin saya sampaikan, tidak usah saya sampaikan tahunnya ya, tapi di Lebak. Kemudian beliau saat ini sebagai Kepala Bagian Hukum di Kabupaten Lebak. Lalu mengenai beberapa apa namanya riwayat pendidikan dan juga pelatihan sekilas, yaitu menempuh sekolah dasar di Malangsari Cipanas, kemudian SLTP di SMPN 1 Cipanas, lalu SMA di Madrasah Aliyah Negeri Cipasung Tasikmalaya, kemudian menempuh gelar sarjana S1 di UNS ya, di ilmu hukum pada tahun 2003, lalu melanjut pada gelar master atau magister S2 ya di Setiami Jakarta dengan bidang kefokusan yaitu ilmu administrasi. Baik, kemudian beberapa yang di antara kepakaran beliau dalam riwayat jabatan yaitu Kepala Bidang Pembinaan dan Data Informasi, kemudian Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan juga Informasi. Lalu pada saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum di Kabupaten Lebak sejak 2021 sampai dengan sekarang. Nah, itu beberapa dari sosok beliau yang mungkin teman-teman penasaran ini beliau ini seperti apa supaya lebih mengenali begitu. Lalu untuk kiranya dengan topik yang sudah disiapkan oleh beliau, yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum dari masyarakat adat Baduy, ya, adat Baduy dan juga kesepuhan, tentunya adalah dalam rangka perlindungan yang disiapkan oleh pemerintah daerah termasuk juga include ya oleh negara NKRI begitu ya. Untuk itu nanti kita bisa pendengarkan bersama bagaimana paparan ataupun materi atau ilmu yang akan disampaikan oleh Bu Wiwin Budiarti SHMA. Maka saya coba sampaikan Bu Wiwin, untuk nanti alokasi waktu sekitar 25 menit adalah pemaparan materi. Nah, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab ya sampai dengan mungkin kita bisa coba agendakan sampai pukul 14.30 begitu. Baik, saya sapa dulu Ibu Wiwin Budiarti SHMA. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Bu Dokter. Ya, sehat selalu ya. Bu Wiwin, alhamdulillah dengan kehadirannya ini banyak ditunggu teman-teman dari Fakultas Hukum ya untuk mendapatkan pencerahan begitu tentang materi yang sudah disiapkan. Jadi ada 45 menit untuk bisa menyampaikan materinya, disilahkan. Ya. Baik, terima kasih. Untuk materinya ini nanti dibantu dari sana ya slide-nya atau dari sini? Iya. Kalau Bu Wiwin berkenan untuk dibantu dari Pemda, monggo, atau bagaimana baiknya supaya
Dari kami aja udah disiapkan. Oke, baik. Baik. Silahkan Bu Wiwin untuk waktunya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati serta adik-adik semua, salam kenal. Saya Wiwin Budiarti, mahasiswa Fakultas Hukum 27 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang mungkin bisa dibilang usianya sudah lebih pasti ya, yang tadi sempat disampaikan oleh Bu Dokter. Alhamdulillah kami dulu bersama-sama di satu kelas, termasuk juga pada saat sama-sama mengaku di kuliah hukum adat. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Ketika berbicara Kabupaten Lebak, rata-rata nggak tahu tuh, Lebak itu di mana ya? Pasti rata-rata tidak tahu. Maka kalau misalkan Lebak tidak tahu, maka biasanya saya kasih clue yang lebih mudah, yaitu Baduy. Kalau Baduy biasanya begitu saya sebutkan langsung tahu. Makanya mungkin kita langsung ke slide berikutnya. Nah ini Baduy atau juga selain Baduy yang terkenal di kita atau yang bisa mendefinisikan Kabupaten Lebak adalah adanya tulisan dari Multatuli kalau kita menyebutnya, atau mungkin ada tulisan, ada bukunya yaitu Max Havelaar, di mana Max Havelaar ini menceritakan terkait dengan bagaimana pada saat penjajahan Belanda beliau berpihak kepada kita, kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada masyarakatnya terkait perlakuan-perlakuan yang ada pada saat itu. Dan selanjutnya mungkin bisa kita lihat tayangan video untuk sedikit memperkenalkan terkait dengan apa sih Baduy itu. Silakan. Bisa ditayangkan? Baik. Untuk yang video ini nanti akan sedikit ditayangkan. Ini agenda yang sebenarnya sudah terlewat pada bulan April kemarin, di mana kami memiliki event budaya Seba Baduy. Ini adalah event tahunan di Kabupaten Lebak yang biasanya masyarakat Baduy itu akan turun gunung kalau istilah kami. Turun gunung itu ngapain? Mereka akan datang untuk memberikan hasil-hasil bumi kepada pemerintah Kabupaten Lebak, dalam hal ini kepada Bupati. Dan mereka uniknya, mereka akan jalan kaki menempuh perjalanan sekitar 50 km dari wilayah Baduy atau Desa Kaneskes ke pusat pemerintah Kabupaten Lebak. Dan itu dilakukan secara keseluruhan. Untuk Baduy sendiri ada Baduy yang dari luar maupun ada Baduy yang dari dalam. Untuk masyarakat Baduy sendiri kita bisa melihat salah satu cirinya, kalau masyarakat Baduy itu, masyarakat Baduy dalam, mereka menggunakan pakaian yang putih-putih. Dan mereka benar-benar memegang adat tradisi, mereka tidak mau ketika misalkan mereka harus melakukan perjalanan ke Jakarta yang jaraknya lebih 80 km ataupun 100 km, mereka tidak akan menggunakan kendaraan apapun. Mereka hanya akan menempuh dengan perjalanan kaki dan itu juga tanpa alas kaki. Sedangkan untuk Baduy dari masyarakat Baduy luar, maksud saya, itu Baduy yang memang menggunakan pakaiannya biasanya hitam-hitam. Artinya mereka lebih modern, boleh jalan ketika misalkan ke Jakarta boleh menggunakan kendaraan umum, boleh naik kereta, diperbolehkan. Tapi untuk Baduy dalam sama sekali tidak boleh. Karena ketika mereka melanggar, mereka akan dikenakan sanksi oleh UUN-nya sendiri. Kalau tidak bisa lanjut aja, Pak. Next, nah ini gambaran umum dulu ya untuk Kabupaten Lebak biar kenal dulu saya kerjanya di mana. Nah ini Kabupaten Lebak secara keseluruhan kita berada di Provinsi Banten. Provinsi Banten ada 8 kabupaten dan salah satunya adalah Kabupaten Lebak. Next, Kabupaten Lebak sendiri itu memiliki visi misi Lebak Ruhai. Ruhai itu rukun, unggul, hegar, aman, dan yakin. Kalau bahasa sekarang mungkin Ruhai itu menyala. Kalau bahasa Indonesianya ya, nah ini Ruhai itu bahasa Sunda dan itu kita terjemahkan di dalam visi misi di Kabupaten Lebak. Lanjut. Nah ini dari Kabupaten Lebak secara gambaran juga bahwa ternyata selain letak geografis kita berada di Provinsi Banten,
Kita juga terdiri dari 28 kecamatan dan 340 desa, 5 kelurahan. Potensi di Lebak itu luar biasa menurut saya. Kita punya segalanya. Kita punya pantai, kita punya kebun teh. Bahkan kebun teh di Cikuya Cibeber ini pernah dinobatkan pada tahun 2001 sebagai teh terbaik di dunia. Jadi kalau ingin mencicipi tehnya yang benar-benar masih organik, monggo silakan nanti bisa berkunjung ke kebun teh Cikuya di daerah Cibeber. Kita juga punya Taman Nasional Gunung Halimun Salak, maka di sana juga ada salah satunya adalah biasa dikenal sama kita dengan julukan negeri di atas awan. Kita juga punya pantai, jadi kalau bisa dibilang Lebak itu lengkap, punya segalanya. Lanjut, bagaimana dengan komoditas yang lain? Lebak juga memiliki produk unggulan, salah satunya adalah gula semut. Kalau lihat dari luas wilayah, ini ada 331 lebih hektar, dan untuk jumlah penduduknya adalah 1.531.000 sekian ya untuk penduduknya. Nah ini kalau bisa dilihat kondisi wilayah di Kabupaten Lebak. Lanjut, di Kabupaten Lebak juga ini hanya sekitar jaraknya itu ke Provinsi Jakarta atau ke ibu kota itu sekitar 80 km. Dan kita biasanya mengaksesnya itu dengan cara mudah, bisa melalui perjalanan tadi, melalui tol Rangkas Bitung, dan itu juga sama, bisa ditempuh dari Jakarta ke Lebak itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Begitu juga ketika naik KRL ya, kereta api Rangkas Bitung yang sekarang sudah menjadi stasiun ultimate, stasiun besar, di mana di situ KRL itu biasanya per 15 menit ada ke stasiun Rangkas Bitung. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, adik-adik semua mau main ke Rangkas Bitung, ingin tahu terkait dengan Lebak, ingin tahu terkait dengan budaya Baduy, maka kami persilakan bisa menggunakan 2 akses tersebut. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana dengan dasar hukumnya? Dasar hukum tadi sudah sempat disampaikan oleh Bu Dr. Ati ya, bahwa ada Undang-Undang Dasar. Next, di Undang-Undang Dasar tahun 1945 khususnya di pasal 18B ayat 2. Izin, pasal 18B ayat 2. Tes, halo? Ya, Bu Wiwin, ya masih bisa kami dengar. Oke, ini sepertinya ada terkendala ya. Pada pasal 18B ayat 2, di mana di dalamnya kita tahu itu adalah pemerintah pusat atau pemerintah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, di mana masyarakat hukum adat itu memiliki keistimewaan, salah satunya adalah eksistensinya masih ada. Eksistensinya apa saja yang masih ada, sempat tadi disampaikan oleh Bu Dokter bahwa mereka salah satunya adalah masih eksis dan diakui keberadaannya serta tidak melanggar Undang-Undang Dasar. Lanjut. Bahwa di kami di Kabupaten Lebak itu kalau kita berbicara perlindungan hukum itu kita memiliki Perda nomor 13 tahun 1990. Jadi dari tahun 1990 sebenarnya sudah ada perdanya di kita. Perdanya yaitu tentang pembinaan dan pengembangan lembaga adat masyarakat Baduy di daerah tingkat 2 Lebak. Di dalamnya bagaimana kita berbicara tentang lembaganya, bahwa kita mengakui eksistensi lembaga adat tersebut. Lanjut di perlindungan hukum juga. Jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Lebak sudah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Perda. Dan Perda itu tadi mulai dari nomor 13 tahun 1990. Lanjut kita juga punya Perda nomor lanjut Perda nomor sebentar ini ya nomor 13. Nah, kalau 13 tadi tahun 1990, pada tahun 2001 kita juga punya Perda nomor 32 tahun 2001 tentang perlindungan atas hak ulayat Baduy. Jadi khusus untuk yang ulayatnya saja. Di mana di dalamnya, di dalam Perda 32 itu ada beberapa spesifik sebenarnya yang disampaikan. Next, ini dari sini. Mohon maaf ya, sepertinya ada sedikit terkendala. Nah ini yang Perda 32 tahun 2001, di mana di dalamnya kita berbicara tentang wilayah adat, berbicara juga tentang pengakuan terhadap hak ulayat adat, dan juga ada batas-batasnya.
Kenapa ini kita munculkan? Karena memang berdasarkan dari Perda 32 2001 inilah yang kemudian menjadi dasar bagi masyarakat Baduy ketika mereka ingin melakukan pengurusan hak wilayah masyarakat Baduy, bahkan sampai ke pensertifikatan, dan hal ini memang masih proses di BPN. Tapi salah satunya yang menjadi dasar adalah ini Perda tersebut, karena ketika sudah ada pengakuan dari pemerintah daerah eksistensinya, maka pemerintah pusat juga akan lebih memberikan pengakuan. Next, selain dua Perda tadi, di kita khusus untuk Baduy ada dalam Perda 1 tahun 2015, khususnya di pasal 228, di mana menyebutkan seperti ini. Desa Kanekes merupakan desa adat yang masyarakatnya merupakan kesatuan masyarakat hukum adat Baduy. Saya garis bawahi, merupakan desa adat. Jadi ini ada legalitas pengakuan dari kami selaku pemerintah daerah mengakui bahwa desa adat Kanekes adalah merupakan desa adat. Jadi masyarakat adat Baduy merupakan bagian dari desa adat. Dimana kalau kita menyebut Baduy, Baduy itu nama sukunya. Kalau nama desanya adalah Desa Adat Kanekes. Ini sudah diakui dan kita tahu perlakuannya untuk desa adat itu akan berbeda dengan desa pada umumnya. Next, selanjutnya yang sudah kita lakukan, nah ini salah satunya di dalam Perda selanjutnya adalah kita juga sudah menerbitkan Perda nomor 8 tahun 2015. Jadi kalau tadi dari awal saya selalu berbicara tentang Baduy, ternyata di Lebak juga memiliki keunikan lain, yaitu kita memiliki masyarakat adat Kasepuhan, di mana masyarakat adat Kasepuhan ini sudah kita lindungi, sudah kita akui keberadaannya, ini melalui Perda nomor 8 tahun 2015. Di mana di Perda ini lembaga adatnya juga kita akui. Misalkan salah satu pasalnya begini di dalam isinya, di pasal 17, pemerintah daerah mengakui, melindungi dan memperdayakan lembaga adat Kasepuhan yang sudah ada secara turun-temurun pada masyarakat hukum adat setempat. Nah, lembaga adat tersebut berkedudukan sebagai pelaksana kewenangan Kasepuhan. Mungkin nanti bisa saya share untuk perdanya ya, untuk dipelajari bersama-sama. Begitu juga dengan hukum adat. Jadi bukan hanya lembaganya yang kita akui, sebenarnya kalau bisa kita bilang dari Perda nomor 8 tahun 2015 ini kita udah lebih dulu nih dari terbitnya Undang-Undang 1 2026 ya, yang mengakui tentang eksistensi secara de facto masyarakat adat. Kalau di sini kita pada tahun 2015 sudah memberikan pengakuannya. Salah satunya adalah hukum adatnya. Pemerintah daerah mengakui keberadaan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat Kasepuhan. Maka dari dasar ini sebenarnya nih yang kemudian banyak berkembang di kita. Dimana kalau kita lihat selain di Lebak ini, kalau bahasa saya Lebak itu Lebak unik karena kita punya masyarakat hukum adat Baduy, kita juga punya masyarakat adat Kasepuhan. Dimana dua-duanya memiliki perbedaan. Nanti mungkin akan saya share perbedaannya seperti apa di bawah. Next, ini kami juga selain Perda, kami juga ada turunannya, ada pelaksanaannya, yaitu nanti kami menyampaikan di next dulu Pak, izin. Nah ini ada Pergub, turunan dari Perda adalah Pergub nomor 38 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa adat Kanekes. Di mana Pergub ini sudah pernah dilakukan perubahan nomor 98, lalu dirubah juga pada Pergub nomor 71 tahun 2024. Di dalam Pergub ini salah satunya adalah nanti akan saya uraikan apa saja yang di dalamnya. Nah, selain tadi Perda dari Kabupaten Lebak, juga ada peraturan turunannya melalui peraturan Bupati. Di Provinsi Banten pun, next ke atas Pak, nomor 5. Tadi di nomor 5 bahwa perlindungan hukum juga itu sudah dilakukan oleh Provinsi Banten ya, di mana pemerintah Provinsi Banten sama sudah mengeluarkan Perda ini tentang susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat. Karena memang ini yang diamanatkan langsung melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Jadi ini harus ditetapkan melalui Perda.
Perdannya nomor 2 tahun 2022. Di mana di dalamnya salah satunya adalah untuk pengisian jabatan kepala desa adat ini diberikan kewenangan sesuai dengan hukumnya masing-masing. Termasuk di sini masa jabatan kepala desa adat sesuai dengan hukum adat. Nah, bagaimana dengan jabatan yang lainnya? Kalau misalkan memang itu sudah bentuknya adat, maka itu menyesuaikan. Next. Nah, ini next lagi. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih membedakan tadi antara desa atau masyarakat hukum adat Baduy dan masyarakat adat kesepuhan. Kita lihat ini peta wilayahnya ya. Wilayah adat Baduy di mana ada terdiri dari Baduy dalam maupun Baduy luar. Dan ini mungkin kalau ini gambaran saja bahwa kalau masyarakat adat di Kanekes ya, adat Baduy itu benar-benar sudah memegang tradisi. Next, lanjut kita lihat juga ini strukturnya nih. Berdasarkan tadi Pergub 38 2023. Jadi kalau struktur desa adat Kanekes itu berbeda dengan desa adat yang lain atau dengan desa yang lain dalam hal ini. Bisa Bapak, Ibu, dan adik lihat ini misalkan saya tampilkan foto penggunaan pakaian karena mereka memang menggunakan pakaiannya juga secara khusus dan untuk struktur juga berbeda. Strukturnya mulai dari Jaro Tangtu, Jaro 7, Jaro Pamarentah. Nah, kalau Jaro Tangtu sama Jaro 7 itu adalah puun sebutannya. Mereka adanya adalah di lembaga adat. Kalau Jaro Pamarentah ini adalah seseorang yang nanti ditunjuk oleh puun yang tadi, Jaro Tangtu, Jaro 7, yang dijadikan sebagai jembatan, sebagai mediasi, sebagai fasilitator. Ketika misalkan ada sesuatu yang ingin disampaikan ke pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah kepada masyarakat Baduy, maka menggunakannya kuncinya adalah melalui Jaro Pamarentah. Jadi kalau yang lain bisa langsung, misalkan gitu ya. Kalau yang khusus untuk Baduy nggak bisa. Kalau kita mau komunikasi, misalkan contoh mau ada kunjungan dari mana, maka nggak bisa langsung ke Jaro Tangtu, Jaro 7, tapi kita langsung ke Jaro Pamarentah. Nah, biasanya dari Jaro Pamarentah akan minta izin dulu ke Jaro Tangtu, Jaro 7. Di mana dari Jaro 7 juga memiliki tugas-tugas khusus. Misalkan ada tugas yang memang terkait dengan budaya, ada yang tugas terkait dengan keagamaan dan lain-lain. Di dalamnya juga ada sekretaris desa, ada kasih, ada kaur. Kalau yang biasanya kasih dan kaur, kalau di sana mereka bahasanya adalah polisi. Jadi nggak mau mereka menyebutnya kaur kasih gitu, tapi mereka menyebutnya polisi desa. Saya contohkan salah satu di pasalnya di Pergub 38 2023 ada di pasal 5. Jaro Pamarentah sebagaimana dalam pasal 4 ayat 2 huruf A ditunjuk dan dipilih langsung oleh lembaga adat. Sekretaris desa dan perangkat desa ini diusulkan oleh Jaro Pamarentah atas persetujuan lembaga adat. Nah, ini esensi yang membedakan dengan desa yang biasa. Kalau desa yang biasa atau biasa kita sebut desa dinas kalau di sini ya istilahnya, mereka itu kan harus dilakukan pemilihan dulu secara serentak oleh masyarakatnya, siapa yang akan dijadikan kepala desanya. Baru dari kepala desa itu yang nanti kemudian akan menunjuk siapa yang sekdesnya, siapa perangkat desanya. Tapi berbeda dengan lembaga masyarakat adat Baduy, ini ditunjuknya bukan oleh masyarakat, tapi oleh puun. Jadi puun juga biasanya melakukan, mungkin kalau kita bilang mungkin ritual meditasi ya. Jadi melakukan ritual tertentu untuk menentukan siapa yang nanti berhak untuk menjadi Jaro Pamarentah. Lanjut. Nah, ini kalau yang tadi kita bicara masyarakat adat Baduy, maka sekarang kita berbicara adalah kasepuhannya. Nah, kalau kasepuhan ini kita lihat nih di struktur pemerintahan seperti biasa. Ada kepala desa, ada sekdes, ada seksi, ada kepala dusun, ada BPD. Kalau di struktur masyarakat adat desa biasa, berbeda dengan masyarakat adat Baduy. Dan ini biasanya sesuai dengan aturan, ya memang betul dipilih oleh masyarakat sendiri. Gitu ya. Nah, baru dari situ nanti akan ditentukan BPD-nya siapa, perangkat desanya siapa, seksinya siapa. Lalu di masyarakat adat kasepuhan juga sebenarnya itu terdiri dari ada kasepuhan inti,
ada Kasepuhan Rendangan, ada Kasepuhan Burumulan. Jadi kalau kita maka ada tahapannya gitu ya, dalam satu keluarga itu ya mungkin ada neneknya, terus ada ibu bapaknya, ada anaknya, kira-kira seperti itu. Di mana wilayah adatnya juga ini mereka memiliki wilayah adat secara khusus. Wilayah adat secara khusus itu apa? Di sini ada memiliki leuweung tutupan. Leuweung itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesianya itu artinya hutan gitu ya. Jadi ada hutan tutupan, ada leuweung kolot gitu. Leuweung kolot itu leuweung tua kalau bahasa Indonesianya ya. Leuweung titipan. Leuweung titipan itu berarti leuweung yang harus dijaga, dititipkan gitu ya. Terus ada leuweung sampalan, ada leuweung garapan. Garapan itu yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk berkebun misalkan gitu ya. Dan juga ada leuweung paning isan. Nah, ini kalau kita berbicara masyarakat adat Kesepuhan. Lanjut. Nah, ini gambaran. Kalau tadi adalah masyarakat adat Baduy, kalau ini gambaran di Kabupaten Lebak. Kalau sebarannya ya, sebaran Kasepuhan masyarakat adat itu ada di mana sih gitu ya? Bahwa mereka itu sebenarnya sudah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lebak, khususnya ini ada di 10 kecamatan. Nah, sebaran ini kita bisa lihat, misalkan contoh ada Kasepuhan Sitore, Kasepuhan Puruk, Kasepuhan Cipta Mulia, Sirna Resmi, Kasepuhan Cisungsang. Next, kita bisa lihat juga di sini bahwa nih, jadi ada 10 kecamatan, ada 46 desa dan ada 522 masyarakat adat Kasepuhan. Ini ada di mana sih? Inilah isi dari Perda nomor 8 tahun 2015. Di mana di dalamnya sudah dijelaskan secara rinci 522 itu mana saja. Saya juga nggak hafal secara keseluruhan, tapi ada di dalam perdanya. Di sana disebutkan misalkan ini rendangannya kemana, gurumulannya kemana, sudah disebutkan. Kalau kita bilang mungkin hierarkinya kalau dalam bahasa peraturan ya, atau kalau dalam bahasa kekeluargaan biasanya disebutnya strukturnya lah gitu ya. Strukturnya ini sudah disebutkan. Di mana misalkan contoh, di dalam satu kecamatan itu bisa ada 5 desa yang memiliki masyarakat adat. Misalkan saya contohkan Cipanas, nih kecamatan Cipanas, ada 5 desa di mana Pasir Haur, Giri Harja, Girilaya, Luhurjaya, Cipanas. Di mana memang masyarakat adat Kasepuhan ini juga menurut saya unik juga gitu ya. Kenapa unik? Karena sebenarnya mereka masih satu kesatuan, masih satu kan, makanya tadi ada satu adalah Kasepuhan inti. Jadi mereka sebenarnya adalah satu, tapi memang mereka tersebar di wilayah Kabupaten Lebak. Bahkan bukan hanya di Kabupaten Lebak, kalau kita lihat sebaran masyarakat Kasepuhan ini juga ada di daerah Sukabumi. Mungkin pernah mendengar misalkan contohlah masyarakat adat Ciptagelar misalkannya, itu ada di wilayah Sukabumi. Dan kalau lihat satu kesatuannya itu masih satu turunan, masih satu mazhab mungkin kira-kira begitu ya. Jadi masih satu runutan. Lanjut. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang perbedaan dari struktur sama kelembagaan adat, sekarang kita akan lihat juga perbedaannya, perbedaan yang lainnya yang bisa kita sampaikan. Satu nih, keterbukaan terhadap informasi. Kalau masyarakat adat Kasepuhan itu mereka lebih terbuka. Mereka memang menjaga tradisi leluhur, tapi mereka mau misalkan contohlah pegang HP, mereka mau bersekolah, mereka tadi melakukan pemilihan kepala desa, mereka juga melakukan musyawarah, mereka memiliki BPD gitu ya. Termasuk juga keterbukaan informasi yang lainnya bagaimana? Mereka juga main medsos gitu ya. Bahkan kalau kita main ke sana, ke tempat adat Kasepuhan, mereka memiliki rumah Kasepuhan tersendiri di mana mereka akan sangat terbuka untuk menerima tamu. Lalu bagaimana dengan masyarakat Baduy? Baduy itu sangat tertutup terhadap kelompok masyarakat secara luas ya. Mereka itu tidak mengenal listrik, tidak mengenal kendaraan gitu. Makanya tidak mengenal juga pembangunan, tidak mengenal yang namanya pendidikan. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen benar-benar tahu, mungkin kita bisa bilang ya zaman Indonesia dulu kayak gimana, sepertinya mungkin bisa kita lihat di masyarakat Baduy. Dimana kalau kita mau ke Baduy, ketika kita sudah sampai ke gerbang, sudah sampai mau arah masuk ke dalam, di sana kita akan lihat
mereka betul-betul hidup itu hanya dari hasil pertanian. Mereka di sana tidak ada listrik. Karena kalau ada diketahui misalkan masyarakatnya punya HP gitu ya, maka mereka biasanya akan disita dan mereka biasanya ada waktu-waktu tertentu mereka akan turun ke rumah-rumah masyarakat untuk menyita barang-barang yang dalam tanda kutip tidak diperbolehkan. Contoh barang yang tidak diperbolehkan apa yang sederhana, termos. Bapak Ibu, ada tahu termos ya, yang biasa buat air panas gitu ya. Kalau bagi masyarakat Baduy itu tidak boleh mereka punya gitu. Dan itu salah satu yang akan disita. Terus misalkan kendaraan kalau masyarakat Baduynya ada yang dalam tanda kutip nakal beli motor gitu ya, maka motor itu kalau ketahuan itu bisa dibakar. Itu salah satu hukum adat yang betul-betul masih mereka pegang. Lanjut. Nah, selain itu, bagaimana dengan sebaran adatnya nih? Kalau suku adat masyarakat Baduy itu terpusat di satu desa, tadi namanya adalah Desa Kanekes. Kalau yang tadi masyarakat adat kesepuhan, mereka menyebar. Tadi saya sempat menyampaikan, sebarannya itu ada di 10 kecamatan, 54 desa, 522 kesepuhannya, adat kesepuhannya. Jadi kalau itu menyebar se Kabupaten Lebak, kalau ini hanya fokus di satu tempat. Lanjut. Nah, sistem kepemimpinan dan agama. Kalau kita lihat ya, suku Baduy itu dipimpin oleh kepala tertinggi yang disebut dengan Pu'ud. Kalau agamanya ini adalah kepercayaan asli sudah wiwitan dan mereka sangat sakral, artinya nggak mau menerima lain-lain. Bahkan ada satu tempat, ada satu waktu maksud saya sebelum mereka melakukan sembah, mereka itu ada disebutnya adalah waktu kawalu. Kalau kita biasa mungkin waktu kawalu itu seperti puasa gitu ya. Jadi dan memang mereka melakukan ritual puasa walaupun berbeda dengan Muslim gitu ya. Mereka itu tidak menerima tamu, biasanya dalam jangka waktu 3 bulan. Mereka tidak akan menerima tamu dari manapun. Setelah itu baru mereka akan melakukan sembah. Nah, kalau masyarakat adat kesepuhan bagaimana? Kalau masyarakat adat kesepuhan itu biasanya dipimpinnya oleh abah. Atau mungkin kalau di sini bahasanya adalah girang pangareh, yang biasanya merupakan garis keturunan keluarga kerajaan Pajajaran. Agamanya selain memang tadi masih ada Sunda wiwitan dan secara keseluruhan mereka menganut ajaran Islam. Lanjut. Ini sistem pertaniannya. Kalau suku adat Baduy itu mereka bertani ladang atau huma ya, huma kalau istilah di sini, dengan hanya menggunakan tadi cangkul gitu ya. Karena mereka nggak mau tuh kalau misalkan harus menggunakan alat-alat. Saya contohkan beginilah. Kami dari Pemda Lebak itu misalkan ingin memberikan bantuan alat-alat pertanian, itu yang harus benar-benar bisa mereka gunakan. Cangkul mereka mau terima, tapi kalau misalkan alat-alat pertaniannya yang lebih besar gitu ya, apalagi tadi menggunakan mesin, mereka pasti tidak akan menerima. Dan mereka biasanya itu memang hidupnya seperti itu di huma. Jadi mereka memiliki 2 rumah, ada rumah utama, ada rumah pertanian. Nah, rumah pertanian itu kayak kalau kita bisa bilang mungkin sehari-hari mereka hidupnya di situ. Kalau rumah di saat-saat tertentu mereka mengisinya. Sedangkan untuk masyarakat adat kesepuhan, ini mereka biasanya selain pertanian sudah memiliki sawah. Nah, kalau tadi di Baduy itu dia bentuknya ladang aja ya, huma gitu. Jadi tanami sama dengan padi, hanya di lahannya ada lahan kering. Kalau masyarakat kesepuhan itu sudah sama. Nah, lalu bagaimana aturan hubungan dengan pemerintah juga nih yang membedakan. Kalau suku Baduy itu sangat membatasi sekali. Jadi mereka menolak bantuan langsung dari pemerintah dan menjaga kemandirian adat. Saya contohkan juga begini. Ketika kami punya anggaran untuk pembangunan infrastruktur, misalkan contoh apa? Infrastruktur jalan. Masyarakat adat Baduy itu akan menolak karena akan merusak. Misalkan jalan itu dalam bentuk tadi ada aspalnya atau beton misalnya, itu mereka akan menolak dengan tegas. Lalu bagaimana dengan masyarakat adat kesepuhan? Kalau di sana mereka welcome banget, mau pembangunan apa mereka mau terima. Maka kalau di Baduy itu bahkan sampai dengan hari ini nih, itu karena terjadi sempat gejolak di masyarakat, sudah saya hitung sekitar 4 tahun yang lalu ya, itu sudah tidak menerima
DD, dana desa maupun alokasi dana desa. Maka mereka tadi, karena mereka memang ingin kemandirian adatnya tuh benar-benar terjaga. Maka ketika pembangunan mau masuk nggak bisa. Saya contohkan misalkan suku adat Baduy itu pernah kebakaran di satu kampung ya. Nah, ketika kebakaran itu kan biasanya kita memberikan bantuan dalam bentuk bahan bangunan gitu. Masyarakat Baduy tidak menerima itu karena mereka bahan bangunan yang mereka miliki itu sudah ada di tempat mereka sendiri. Sehingga waktu itu apa yang bisa kita lakukan, bahkan waktu itu dari pemerintah pusat kita memberikannya dalam bentuk uang aja sebagai ganti atas pembangunan rumah yang sudah mereka lakukan. Lanjut. Nah, ini kita berbicara tentang hak wilayahnya ya. Nah, hak wilayah juga mungkin bisa dilihat, ini juga sama, dasarnya di pasal 18B ayat 2 ya, di mana ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan yang sama, ada penata pemerintahan adatnya, memiliki harta kekayaan, juga ada perangkat norma hukum adat, dan juga ada wilayah adatnya. Nah, untuk hak wilayahnya ini memang masih berbeda-beda ya, tapi kalau hak wilayah masyarakat Baduy ini sudah ada. Bahkan tadi saya sempat menyampaikan sekarang sedang dalam proses sertifikasi oleh Kementerian ATR BPN menjadi hak wilayah nanti tanah masyarakat Baduy. Lanjut, ini kalau untuk masyarakat adat Kasepuhan sebenarnya mereka juga sudah ada yang mengajukan saat ini. Ada beberapa dan salah satu syarat untuk bisa mengajukannya adalah mereka harus sudah ada di dalam Perda nomor 8 tahun 2015. Kalau misalkan yang belum ada bagaimana? Nah, di Perda tersebut dibuka bahwa itu bisa dilakukan pengakuannya melalui keputusan Bupati. Sedangkan kalau untuk masyarakat adat Baduy ini memang karena mereka mulai dari patok dan lain-lainnya itu benar-benar harus tradisional, maka untuk tanah ini pun pengukurannya kemarin dilakukan berulang-ulang karena memang kalau kita kan patoknya biasanya misalkan contohlah dari tanah atau kita patokannya itu ada dari bangunan yang kita bangun gitu ya, ada tiang gitu. Nah, kalau masyarakat Baduy kan tidak, mereka patokannya itu bisa berubah-ubah gitu ya. Berubah-ubah gimana? Misalkan contoh patokannya adalah pohon A gitu. Ternyata pohon tersebut sudah ditebang, maka nanti patokannya akan bisa berubah kembali. Lanjut. Nah, ini pengakuan hak wilayah yang tadi saya sampaikan, ini bisa diakui ketika sudah ada. Jadi kalau Desa Adat Kanekes itu sudah ada di dalam Perda 1 2015, terus kita turunkan juga melalui Perbuk, selain Perda yang tadi 1990, juga ada Perda 32 2001 gitu ya. Di sini luasnya langsung kita sebutkan 5.212 hektar. Nah, sedangkan untuk wilayah adat Kasepuhan yang sudah ada di Perda 8 2015, ini memang mereka mengusulkan ke kita. Dan dari masyarakat adat Kasepuhan ini belum semuanya memiliki peta gitu ya untuk wilayah hak wilayahnya. Karena memang sepertinya salah satu kesulitannya di situ dan ini memang butuh sentuhan dari dari pemerintah pusat. Lanjut. Nah, ini masyarakat adat juga selain berbicara tentang hak wilayah, maka di sini juga mereka akan berbicara tentang hak mereka atas hutan adat. Next. Nah, ini hutan adat di Kabupaten Lebak itu sudah ada 7 kasepuhan yang sudah memiliki SK dari KLHK terkait dengan hutan adat. Saya contohkan aja di sini ada Kasepuhan Cikarang, ada Kasepuhan Citore, Kasepuhan Cirompang, Kasepuhan Cibarani, Kasepuhan Cisungsang, dan ada 2 lagi nanti di bawah ya, di mana mereka sudah punya nih hutan adatnya. Dan ketika mereka memiliki hutan adat, mereka memiliki kekuasaan untuk bisa memanfaatkan sebaik mungkin hutan adat tersebut. Nah, ini juga ada sama Kasepuhan Cisitu, Kasepuhan Cimeduk ini sama sudah memiliki hutan adat. Dan yang sekarang sedang berproses, sudah mengajukan ke Kementerian KLHK itu ada Kasepuhan Jambut, ada Kasepuhan Guradok, ada Kasepuhan Bokok. Ini masih memproses. Lanjut. Nah, selain terkait dengan hak wilayah, terkait dengan hutan adat, ada juga mungkin di sini saya ingin menampilkan tentang restoratif justice ya, di mana restoratif justice itu bukan hanya ada di desa biasa saja gitu ya, di desa dinas, tapi ada juga di desa adat. Saya contohkan juga di bawah, next.
Di mana di sini nih bahwa restoratif justice itu sudah ada di mana saja. Ada di masyarakat adat Baduy, ada di masyarakat adat Kasepuhan Gurado, Kasepuhan Citore, Kasepuhan Pasir Eri, Kasepuhan Cisumsang. Jadi kalau masyarakat itu berselisih gitu ya antara masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat adat dengan luar, maka itu diselesaikan melalui rumah restoratif justice yang ada di wilayah masing-masing. Lanjut. Nah ini mungkin yang sekarang lagi menghangat ya, pasal 2 KUHP ini terkait dengan kewajiban adat sebagai bentuk sanksi yang sah. Tadi maka saya sempat menyampaikan kalau di kita sebenarnya di Perda 32 gitu ya, bahkan di Perda 8 sebenarnya kita sudah menyampaikan terlebih dahulu. Hanya memang tidak kita rincikan yang dimaksud dengan sanksi itu, misalkan sanksi adatnya itu apa saja. Nah ini memang yang belum dirincikan sampai dengan sekarang. Maka kami berharap nanti ke depan ini juga menjadi salah satu PR dari kami, di mana amanatnya kalau kita lihat di PP nomor 55 2025 itu adalah amanatnya harus dalam bentuk peraturan daerah. Dan ini yang coba sedang kami godok gitu ya. Bahkan kemarin alhamdulillah kami mendapat kesempatan dengan teman-teman dari BRIN untuk berdiskusi, termasuk izin terima kasih banyak ke Profesor Jamin yang sudah datang ke Kabupaten Lebak, termasuk dengan Dr. Mulyanto yang sudah hadir kemarin dan memberikan pandangan baru terkait pengenaan sanksi, khususnya sanksi pidana terkait dengan pidana yang terjadi di wilayah adat, gitu ya. Lanjut. Nah ini untuk pengakuan nih, kenapa saya tampilkan ini? Karena ternyata untuk pengakuan baik nanti pengakuan hutan adat, hak ulayat, ini ada alurnya tersendiri. Dan memang untuk alur ini tadi saya sampaikan bisa melalui Perda. Kalau belum ada dalam Perda nomor 8 tahun 2015, maka ini nanti bisa melalui keputusan Bupati. Lanjut. Nah ini sebenarnya ada video nih, bisa diputar nggak ya? Baik, demikian mungkin yang dapat saya paparkan. Untuk selanjutnya nanti lebih enak kalau kita diskusi ya. Nah ini pemaparannya, jadi tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan gambaran umum Kabupaten Lebak. Dan tadi keunikan apa sih yang dimiliki Kabupaten Lebak? Kabupaten Lebak memiliki dua masyarakat adat yang memiliki dua karakteristik yang berbeda. Yang satu masyarakat adat Baduy yang mewakili tradisionalnya, dan yang satu lagi adalah masyarakat adat Kasepuhan yang mewakili modernisasinya. Jadi dua hal ini memang tidak bisa kita pisahkan, dua-duanya ada di Kabupaten Lebak dan dua-duanya sudah kita lakukan pengakuannya dan perlindungannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wiwin atas penyampaiannya begitu jelas dan mempercerah sesuatu yang belum cerah begitu. Nah ini untuk mempertajam diskusi kali ini, kiranya kita bisa memasuki untuk sesi tanya jawab. Nah ini adik-adik atau teman-teman dari peserta mata kuliah hukum adat ini mestinya momen yang dinanti-nanti ya. Silahkan boleh mengajukan pertanyaan kalau mungkin kita pernah belajar ada dalam hukum adat kajian tentang salah satunya masyarakat hukum adat Baduy, tetapi kita dalam wacana karena kita belum kunjung ke sana, maka kita boleh cari informasinya langsung kepada pemerintah setempat, termasuk ada narasumber yang memang
banyak tahu atau tahu persis tentang bagaimana situasinya begitu ya untuk seputar masyarakat hukum adat dan yang di Baduy khususnya dan juga Kasepuan. Ayo silakan boleh raise hand atau sampaikan pertanyaan dan nanti saya akan eh, bisa saya coba follow up kan ke narasumber kita. Silahkan teman-teman mahasiswa. Mumpung-mumpung ini ya, ada pakarnya ya kan? Silahkan. Ya, ya boleh yang raise hand saat ini yang saya yang terpantau ada Mbak Keisha. Keisha Amalia Putri. Oh, ayo silahkan Mbak. Boleh sampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya ya Bu Gayatri. Di sini saya ingin bertanya, masyarakat adat Baduy, khususnya Baduy Dalam, itu kan menetapkan Sunda Wiwitan dan juga hukum adat yang melarang penggunaan teknologi, modernisasi, serta menolak intervensi luar demi menjaga kelestarian adatnya itu sendiri. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah itu memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan daerah dan pelayanan publik seperti pendidikan formal, administrasi, kependudukan digital, dan juga pariwisata. Nah, saya mau nanya bagaimana pemerintah daerah itu merumuskan kebijakan perlindungan yang bersifat sui generis atau khusus atau unik agar agenda pembangunan daerah itu tidak menjadi alat genosida budaya bagi kelestarian living law Baduy Dalam tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga pertanyaannya. Ini kesepakatannya kita satu pertanyaan langsung dijawab atau bagaimana enaknya supaya tidak lupa mungkin Bu Win bisa langsung respon, disilahkan. Boleh, satu aja dulu ya, karena satu juga ini luar biasa nih pertanyaan dari Mbak Kesia ya. Baik, terkait dengan kebijakan, memang betul. Kami kalau untuk masyarakat Baduy itu harus hati-hati gitu ya. Salah satunya adalah ketika misalkan contoh pada saat kita pembuatan Pergub 38 2023 itu, kalau kita biasanya bikin Pergub kan cukup kita mungkin belajar di literasi gitu ya, atau mungkin memang melakukan FGD beberapa kali, tapi khusus untuk Baduy itu kami melakukannya harus sampai datang ke Baduy. Kenapa? Karena memang mereka ketika datang ke kita, mereka memang bisa datang gitu ya, tapi mereka akan jalan kaki kan butuh waktu yang lumayan lama. Nah, terkait dengan kebijakannya seperti apa? Saya contohkan kebijakan dalam hal pendidikan. Pendidikan masyarakat Baduy sampai dengan hari ini mereka menolak untuk mengikuti pendidikan, khusus untuk masyarakat Baduy Dalam. Untuk masyarakat Baduy luar ada nggak sih? Kalau satu dua memang ada gitu ya. Bahkan di bawah itu izin ada salah satu kampung namanya Kampung Lande, di mana Kampung Lande itu memang dikhususkan untuk masyarakat Baduy yang sudah mualaf ya, di mana mereka diberikan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan lain-lain. Itu diperbolehkan. Jadi kalau untuk Baduy Dalam, khusus untuk pendidikan itu benar-benar sama sekali mereka tidak mau, dan kita juga memang tidak bisa memaksakan terkait dengan pendidikan khususnya. Kalau terkait dengan kesehatan bagaimana? Terkait dengan kesehatan di kita ya, khusus untuk yang masyarakat Baduy, kami ada tim khusus yang bertugas khusus untuk mengurusi masyarakat Baduy. Dan tim ini memang salah satunya sedang kita perkuat melalui Pergub melalui peraturan bupati terkait dengan masyarakat Baduy, penyelenggaraan kesehatan masyarakat Baduy. Tim khusus ini mereka akan standby di sana di Baduy dengan rumah juga sesuaikan dengan mereka, terus mengikuti kehidupan mereka. Karena kalau misalkan contoh ada yang sakit di Baduy dan harus dirujuk, itu akan kesulitan. Maka nanti rencananya dari kami, dan ini memang sudah dilaksanakan, ada tadi misalkan contoh ada bidan yang khusus, mereka akan naik ke atas ke masyarakat Baduy, memberikan penyuluhan terkait dengan misalkan kehamilan, terkait dengan kesehatan. Dan ini juga ketika bidan atau petugas atau perawat atau dokter yang datang ke sana juga tidak bisa di waktu siang gitu ya, karena siang itu bagi mereka hanya akan digunakan untuk berladang. Mereka hanya akan menerima tamu itu pada saat malam, ya, sehingga memang butuh effort yang luar biasa ke sana. Dan memang hanya orang-orang tertentu yang dalam tanda kutip memang sudah terpilih dan mau dan juga diterima ya, bisa diterima oleh masyarakat Baduy. Karena ada juga yang mau, tapi ternyata sama masyarakat Baduy itu kami mah nggak mau gitu sama si A ini.
Jadi mereka itu kalau sudah cinta gitu ya ke seseorang atau seorang perawat gitu, saya contohkan aja ke seorang bidan, ada namanya bidan Ros, itu sudah dianggap sebagai keluarga. Mau apapun yang diomongkan oleh bidan Ros, mereka mau dengar. Tapi kalau misalkan kita serta-merta datang gitu, ngomong tentang ABCD, tentang kesehatan, tentang pendidikan, nggak bakal mau dengar. Nah, itu terkait dengan kesehatan. Terkait dengan infrastruktur, misalkan contoh pembangunan jalan. Sampai dengan hari ini kita sudah pernah sebenarnya mencoba pembangunan jalan. Pembangunan jalan itu kan kalau kita tadi anggapannya kita biar bisa masuk motor deh ke dalam. Ternyata itu sangat ditentang. Jadi pernah satu waktu pemerintah dari kita itu mencoba gitu ya melakukan komunikasi membangun jalan. Jalan pada siang hari udah kami bangun nih, walaupun mungkin hanya sekitar 10 meter lah kita coba-coba dulu. Ternyata pada malam hari itu udah nggak ada. Sudah tidak ada, jalan tersebut sudah sudah dihapus atau mungkin dalam hal ini sudah dirusak oleh masyarakat Baduy, dikembalikan lagi ke posisi semula dan mereka secara tegas menolak gitu ya. Dan ini kita memang mengakui, artinya melindungi mereka juga. Dan terkait dengan infrastruktur ini sudah mencoba beberapa kali, tetap tidak bisa. Bahkan mungkin kemarin kalau misalkan di luar boleh nggak? Boleh aja sebenarnya. Kalau di Baduy luar dibangun, misalkan contoh pembangunannya dilakukan di Baduy luar, misalkan contoh lah saya contohkan puskesmas gitu ya, itu dan dilakukannya di Baduy luar dibangunnya. Tapi masyarakat dari Baduy itu boleh melakukan aksesnya ke masyarakat yang ke puskesmas yang paling dekat di sekitar wilayah Baduy. Lalu bagaimana masyarakat Baduy juga sampai dengan hari ini belum semuanya atau mungkin hampir semuanya tidak memiliki KTP, kartu tanda penduduk ya. Makanya ketika mereka melakukan pemeriksaan kesehatan kadang-kadang ada mengalami kesulitan. Saya contohkan misalkan kemarin sempat viral tuh di Jakarta ketika ada masyarakat Baduy yang ke Jakarta, ternyata mereka dirampok gitu ya, dan ketika masuk ke rumah sakit ditolak karena tidak punya KTP gitu. Nah itu bukan hanya di Jakarta sebenarnya, Mak. Di Rangkas juga, artinya di Kabupaten Lebak pun ada seperti itu. Tapi kami sudah memiliki perlakuan khusus ketika misalkan memang itu dari masyarakat Baduy, biasanya kita lakukan konfirmasi ke kepala desanya. Betul nggak sih ada masyarakat atas nama ini dari kampung ini gitu ya? Kalau bisa kita perlihatkan lewat WA, rupanya seperti ini, diakui nggak? Oh iya, dia diakui sebagai masyarakat Baduy, maka itu akan diberikan pelayanan kesehatan dan biayanya biasanya kita nanti akan menggunakan BPT. Nah itu beberapa secara teknis yang bisa kita lakukan. Dan dalam peraturan dalam bentuk kebijakan kami memang tadi melalui Perhub 38 2023 dan salah satunya Perhub yang sekarang sedang kami godok terkait khusus mengenai penyelenggaraan kesehatan masyarakat Baduy. Walaupun mungkin adik-adik semua nih untuk mengenal Baduy kadang-kadang kita lihat ada kok medsosnya gitu ya yang di-share oleh masyarakat Baduynya sendiri. Sebenarnya itu dilakukan secara diam-diam kalau kami sampaikan ya. Kalau ketahuan sama puungnya, sama penjaganya itu pasti akan dilakukan disita gitu. Maka memang harus kebijakan yang kita ambil khusus masyarakat Baduy ini harus sangat hati-hati dan menyesuaikan dengan keinginan mereka. Termasuk salah satunya adalah penggunaan anggaran. Kami contohkan begini, ketika penggunaan anggaran kan harus ada SPJ gitu ya, ada SPJ yang jelas, misalkan ada tanda tangan dan lain-lain. Mereka menolak ketika menandatangan. Mereka hanya akan mengakui atau melakukannya misalkan melalui cap jempol gitu ya. Itu bagaimana? Itu sudah kita akomodir di dalam domsum APBDes-nya. Jadi kita permudah mereka. Termasuk juga misalkan nggak mau mereka itu tempat mereka kan di Baduy Dalam itu tidak boleh dipotret. Misalkan nggak mau ketika mereka membangun rumah atau ada jembatan yang mereka bangun kemudian itu dipotret, nggak mau. Maka bagaimana? Biasanya kita menurunkan ahli gambar ke sana supaya digambar tuh bentuknya kayak gimana sih yang mereka inginkan gitu ya. Terus SPJ-nya nanti lebih mempermudah gimana? Karena kan kalau ke Baduy itu mereka SPJ-nya misalkan butuh bensin kalau perjalanan dinas gitu ya, mereka tuh nggak butuh bensin. Lalu bagaimana? Biasanya diantisipasinya adalah salah satunya dengan membeli makan gitu ya. Paling nanti dipermudah tadi misalkan pernyataan tertentu, tapi bisa dengan lisan maupun secara tertulis. Kalau tertulis memang dibutuhkan bantuan dari perangkat desa. Nah itu beberapa bentuk kebijakan yang sudah kami lakukan dan secara teknis ini memang sudah berjalan dan perlu dilakukan penyempurnaan lebih lanjut disesuaikan dengan kondisi lokal masyarakat Baduy.
Itu mungkin jawabannya, Mbak. Iya, baik. Terima kasih jawabannya yang begitu jelas. Silahkan. Oke, Mas, ada penanya kedua, ada Mas Jonathan Kevin. Silahkan boleh langsung kepada narasumber. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Jonathan Kevin. Saya mau bertanya Ibu, kalau tidak salah, eh, sepengetahuan saya ya Ibu, kalau ada proyek negara yang bertentangan dengan hak ulayat itu Ibu, kalau tidak salah di Undang-Undang Pokok Agraria 1960 itu hak ulayatnya hilang. Dan yang saya ingin pertanyakan itu Ibu, kalau di Kabupaten Lebak cara menentukan seberapa luasnya hak ulayat itu gimana Bu? Kayak mencari batas dari tanah adat itu seperti apa Ibu? Karena dari saya sendiri yang dari IKN sendiri Ibu, kalau sepengetahuan saya tahun 2024 kemarin itu masih ada spanduk-spanduk protes Ibu tentang hak ulayat Ibu. Kayak tanah mereka mereka dianggap tidak diakui oleh negara Ibu. Kalau itu saya mau bertanya Bu, kalau di Baduy bagaimana Ibu mekanismenya? Untuk yang terkait dengan batas, salah satu yang menjadi permasalahan memang betul dalam penetapan batas, khususnya masyarakat adat Baduy ya, batas-batasnya. Memang untuk ini biasanya nih yang teknis sudah kami lakukan, yaitu melakukan kesepakatan bersama antara masyarakat Baduy dalam hal ini Puun dengan pemerintah desa setempat, pemerintah desa yang berbatasan langsung gitu ya. Misalkan contoh apa namanya, masyarakat Baduy desa adat Kanekes itu berbatasan dengan desa Bojong Menteng ya, misalkan contoh Bojong Menteng, maka dilakukan kesepakatan dan kesepakatan itu bukan hanya antar mereka berdua gitu ya, tapi memang disaksikan oleh kami pemerintah daerah, bahkan disaksikan langsung oleh pihak kejaksaan, kepolisian, sehingga kedepannya kami berharap tidak ada lagi tuh yang namanya kemudian konflik karena penyebabnya adalah dari masalah peta batas, dan ini sudah dilakukan berkali-kali. Maka kemarin itu kalau menurut pengukuran memang terjadi perbedaan. Karena tadi saya contohkan ya, kalau yang lain kan batas itu kita ada tanggul ya, ada apa namanya, ada ciri batas gitu ya. Nah, kalau masyarakat Baduy kan enggak gitu. Mereka cirinya ya misalkan tadi pohon A ini, tapi kemudian pohon itu udah nggak ada, udah berganti gitu ya. Mereka akan bergeser kemana? Nah, kemudian itulah yang akan menjadi konflik. Tapi kemudian kita coba selesaikannya adalah dengan cara musyawarah mufakat, kesepakatan bersama. Dan itu dilakukannya bukan hanya secara keseluruhan gitu, bukan ya. Jadi secara keseluruhan kita lakukan dulu waktu itu di kejaksaan dengan Pemda juga, dengan masyarakat adat dan juga kepala desa di perbatasan. Setelah itu kita lakukan langsung on the spot ke masing-masing desa yang berbatasan dan juga dengan masyarakatnya langsung, sehingga kita tahu, karena kalau misalkan ada sawah yang masuk ke Baduy kan nggak boleh gitu, di Baduy itu ada sawah, maka itu udah jelas adalah masyarakat milik masyarakat yang lainnya. Nah, itu yang sudah kita lakukan di pemerintah. Demikian. Baik, Ibu Wiwin, ini sepertinya ke mute ya suaranya. Halo, tes? Tes Udah. ya. Oke. Udah. Ye, berarti sudah terjawab ya untuk Mas Kevin. Sudah Ya, Ibu, sudah. baik. Lanjut, masih ada lagi mumpung ini ada beberapa menit yang tersedia, silakan. Silakan, mana lagi? Kita gali informasi ya. Silakan. Mungkin sambil menunggu gitu ya, saya berharap nanti teman-teman khususnya nih yang dari yang masih muda, apalagi yang nggak jauh-jauh dari Jakarta rumahnya misalkan gitu ya, menyempatkanlah untuk mengetahui Baduy, khususnya Baduy ya, karena memang memiliki keunikan tersendiri dan tadi saya sampaikan akses untuk ke Lebak itu gampang kok gitu ya. Nah itu memang sampai ke stasiun, misalkan contoh dari stasiun itu ke Baduy memang masih memerlukan perjalanan itu sekitar naik kendaraan lagi ya sekitar 1,5 jam, 1 jam sampai 1,5 jam.
Nah itu biasanya kita sudah ada kayak travel agentnya yang memang bisa diakses oleh teman-teman semua. Dan misalkan mau menginap di Baduy bagaimana gitu ya, boleh-boleh saja. Hanya memang untuk menginap itu harus ada guide yang memang sudah ditunjuk satu, dan di sana itu tidak seperti penginapan pada umumnya gitu ya, ada toilet misalkan, nggak ada. Jadi ketika nginap di Baduy itu harus benar-benar satu, sinyal nggak ada di sana. Yang kedua, listrik itu juga nggak ada. Terus yang ketiga, ke sana itu harus jalan kaki ya. Nah, yang keempat, yang unik di sana itu juga tidak boleh ada toilet. Mereka masyarakat di mana mereka biasanya memang kalau untuk tamu memang di tempat ada tempat khusus gitu ya. Tapi kalau untuk masyarakat sendiri tadi mereka biasanya adalah di kali, di sungai gitu ya. Dan ketika di sungai juga tidak diperbolehkan mandi itu pakai sampo, pakai sabun gitu ya. Jadi benar-benar ketika ke sana harus siap mental gitu. Kalau misalkan adik-adik atau bapak ibu nanti ke Baduy dan misalkan ingin menginap, ya kira-kira seperti itu gambarannya. Tapi kalau hanya untuk mengetahui saja, bisa dilakukan dalam jangka waktu 1 hari, bolak-balik juga bisa, asal kuat gitu ya, kuat jalannya. Karena memang jalannya juga bedanya kalau yang nggak biasa lumayan turun naik ke Baduynya, kalau di situ cukup nanti sampai ke gazebo kalau kita bisa bilang ya. Jadi ada satu jembatan yang terbuat dari akar, ataupun yang terbuat dari bambu. Nah biasanya masyarakat di situ itu bagi kita masyarakat umum yang ingin tahu Baduy secara luar cukup di situ. Tapi kalau ingin lebih dalam lagi, tadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi ketika teman-teman mau melakukan penelitian misalkan ya, atau mengangkat terkait dengan Baduy, oh ya harus tahu dulu nih, main dulu ke Lebak gitu ya. Silahkan. Mungkin itu Mbak ya. Baik, ya. Ini masih ada last minute, ayo yang mau menyempatkan bertanya. Izin bertanya, Bu Gayatri. Monggo, Bu Gepang, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Dr. Gayatri. Luar biasa, menarik sekali pemaparan dari Bu Wiwin berkaitan dengan kondisi existing masyarakat adat Baduy maupun Kasepuan. Yang barangkali ingin saya tanyakan, yang pertama adalah berkaitan dengan tadi pemaparan mengenai pengakuan adanya hutan adat, gitu, Bu Wiwin. Jadi sudah banyak rupanya masyarakat adat di Kabupaten Lebak yang sudah mendapatkan SK berkaitan dengan penetapan hutan adat begitu. Nah, untuk prosesnya sendiri, untuk mendapat pengakuan terhadap hutan adatnya kan kalau dilihat mekanismenya tidak sederhana begitu, Wiwin G. Jadi kalau dari sekian syarat begitu yang harus dipenuhi masyarakat adat, barangkali banyak terdapat kesulitan begitu untuk melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut. Nah, apakah ada fasilitas begitu atau barangkali Pemda Lebak memfasilitasi berkaitan dengan hal tersebut begitu. Terus kemudian tadi juga saya masih ingat berkaitan dengan misalnya ada masyarakat Kasepuhan mungkin yang masih memetakan atau membuat peta terkait wilayah adatnya. Tentunya juga ini sedikit memberatkan pastinya bagi masyarakat adat ketika harus memetakan wilayahnya. Nah, ini juga apakah ada fasilitasi begitu dari pemerintah daerah Kabupaten Lebak terkait dengan hal-hal seperti ini? Itu sebenarnya pertanyaan saya yang pertama begitu, Bu Wiwin. Terus kemudian yang kedua itu berkaitan dengan KUHP yang baru begitu. KUHP yang baru di mana nantinya itu kan akan diatur berkaitan dengan pidana adat begitu, Bu Wiwin. Nah, untuk pemerintah daerah Kabupaten Lebak sendiri apakah berkaitan dengan KUHP tadi juga PP-nya begitu sudah mempersiapkan terkait dengan barangkali akan dibuat
perda begitu terkait dengan pidana adat untuk eh, memenuhi Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang KUHP nasional, Mega. Ini saja barangkali Bu Wiwin, terima kasih, mohon pencerahannya. Waduh, enak banget nih. Yang nanyanya langsung Bu Dokter. Baik, ini karena mungkin kalau saya kan teknis ya, artinya langsung melaksanakan. Kalau untuk hutan adat betul itu sudah ada 7 yang sudah dapat surat ya penetapan dari KLHK, dan itu memang langsung diberikannya oleh Presiden biasanya pada hari-hari tertentu. Nah, prosesnya lama betul gitu ya. Saya pernah ikut di salah satu yang kesepuhan, salah satunya adalah kesepuhan di situ waktu itu. Prosesnya lumayan lama betul sekali gitu ya. Dan memang biaya juga dibutuhkan cukup banyak. Tapi sebenarnya prosesnya itu lebih lama dan banyaknya itu dilakukannya adalah di pemerintah pusat oleh KLHK sendiri. Karena kalau dari Pemda, yang penting di Pemda itu salah satu persyaratannya KLHK itu mau memproses itu keberadaannya sudah diakui gitu ya. Diakui melalui peraturan atau tadi melalui keputusan. Kalau dalam hal ini saya contohkan kesepuhan CIS itu dan kesepuhan Cibarani waktu itu memang sudah diakui di dalam Perda nomor 8 tahun 2015 gitu. Sehingga tidak perlukan lagi untuk dilakukan pengakuan lagi, mereka bisa langsung mengajukan prosesnya ke Kementerian KLHK dengan syarat-syarat yang lainnya. Nah ini juga memang yang kemudian ada beberapa daerah yang datang ke kami ketika mereka ingin melakukan penetapan hutan adat, tapi ternyata mereka belum punya perdanya gitu ya. Ada beberapa daerah yang datang ke kami dari luar Pulau Jawa, sehingga mereka meniru dalam tanda kutip gitu ya, melakukan studi banding ke kami terkait dengan Perda Perlindungan Pengakuan Masyarakat Adat kesepuhan. Nah prosesnya juga untuk fasilitas, misalkan contoh terkait dengan peta, kalau memang itu pada saat dia ingin mengajukan proses hutan adat, pemetaan itu dilakukan oleh BIG, dan BIG itu menjadi salah satu tim yang ditunjuk oleh KLHK gitu. Jadi tidak dilakukan oleh kita ya, karena kalau oleh kita juga kita butuh biaya, butuh waktu dan lain-lain. Nah ini dilakukan oleh pemerintah pusat langsung oleh KLHK. Jadi sebenarnya proses yang lebih lama dan panjangnya ada di KLHK. Kalau di kami prosesnya yang penting sudah ada pengakuan gitu ya, dan memang dilakukan perpal awal oleh Dinas LH di kami. Ketika perpal sudah ada, artinya perpalnya lebih kepada menunjukkan perdanya ada, masyarakatnya ada, wilayahnya ada, terus aturan atau norma hukumnya ada, ya ini dianggap sudah clear kalau dari kami. Tinggal dilakukan verifikasinya secara mendalam nanti di tingkat Kementerian Kehutanan. Untuk fasilitas yang pemetaan yang lain, yang dari tadi misalkan contoh ada beberapa kesepuhan inti lah, kita bilang kesepuhan itu inti ya. Memang sampai dengan hari ini kalau fasilitas secara langsung belum ada ya. Tapi kebetulan ada kemarin kami dapat informasi dari Kunserta juga dengan ATR BPN ketika akan melakukan pemetaan terkait dengan hak wilayah gitu ya. Nah ini sudah dilakukan dan ini kita juga sama sekarang prosesnya dalam proses awal aja. Lanjut untuk KUH yang baru, KUHP yang baru ya, di mana tidak ada tentang pidana adat, dan itu diwajibkannya nanti salah satu turunannya adalah harus adanya Perda. Nah dari kami, dari pemerintah daerah sebenarnya saat ini baru satu melakukan langkah-langkahnya adalah melakukan langkah-langkah koordinasi terlebih dahulu dengan masyarakat adat kesepuhan maupun masyarakat adat Baduy. Kenapa begitu? Karena kalau kita berbicara dengan masyarakat adat itu kita butuh waktu, butuh penyesuaian dulu dengan lokal gitu ya. Jadi kalau kita berbicara begini lebih mudah gitu ya. Tapi kalau dengan adat itu kita harus melakukannya berkali-kali dulu agar mereka paham tujuannya apa, terus kepentingannya apa, dan apa sih manfaatnya buat mereka gitu ya. Karena kalau mereka melihat bahwa tidak ada manfaatnya buat mereka, mereka pasti akan menolak. Dan Perda adat ini, Perda tentang tindak pidana adat atau pidana adat ini memang
Perdanya kami paling tidak saat ini selain tadi melakukan koordinasi sudah melakukan identifikasi dulu apa saja nanti yang mau dilakukan. Karena kemarin waktu kami turun ke lapangan ada dua opsi gitu ya. Opsi yang pertama bahwa nanti akan ada dua perda gitu. Perda yang khusus mengatur terkait pidana adat bagi masyarakat Baduy dan pidana adat bagi masyarakat adat kesepuhan. Nah, opsi yang keduanya adalah kita satukan dalam satu perda, tapi kita berbicaranya secara general. Nah, opsi ini memang sudah coba kita tawarkan, tapi kemudian kemarin dalam tanda kutip ada penolakan dari masyarakat adat. Penolakannya adalah seperti ini. Kalau hanya sekedar general berbicara di perda, itu mereka akan lebih sulit untuk menerjemahkannya. Mereka sih berharapnya ada yang berharap gitu ya, bahwa udah langsung aja rincikan gitu ya. Kira-kira nanti yang menjadi pidana adatnya yang mana saja. Ada juga yang seperti itu. Walaupun kita juga berharap tidak serinci mungkin ya, karena memang masyarakat hukum adat itu kan tumbuh di dalam masyarakat, sehingga ketika dilakukan perincian itu mungkin justru akan mengikat mereka. Sedangkan kita tahu bahwa salah satu dari esensi masyarakat hukum adat adalah adanya hukum adat yang diakui, artinya tidak secara tertulis. Mungkin itu jawabannya Bu Ati. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Wiwin. Sama-sama. Baik, masih ada 1-2 menit. Silakan yang mau memanfaatkan waktu yang ada, yang tersedia. Iya, boleh ya, teman-teman mahasiswa nih. Nah, ini juga kalau belum ada saya boleh menyelipi, boleh bertanya ya Bu Wiwin. Jadi izin untuk terkait dengan ketentuan delik adat ataupun pelanggaran adat dimaksud di Baduy itu kan memang sudah diatur dalam perdanya begitu. Di antaranya saya pernah sedikit mendapatkan informasi bahwa ketika terjadi pelanggaran di antaranya orang Baduy menikah dengan orang luar begitu. Nah, maksudnya di situ ada ketentuannya harus melakukan apa atau ada kewajiban adat yang dimaksud sebagai reaksi adat atau sanksi adat. Nah, itu bentuknya apa ya yang sudah pernah terjadi begitu. Terima kasih Bu Wiwin. Baik. Biasanya kalau misalkan mereka menikah dengan orang luar, otomatis mereka itu akan menjadi Baduy luar. Kalau misalkan mereka tadi misalkan dari Baduy dalam gitu ya, secara otomatis akan menjadi Baduy luar. Kalau dari Baduy luar biasanya mereka nanti kalau misalkan tadi bisa juga pindah ke kampung Lande. Sedangkan untuk pidana adatnya atau pidana penggantinya yang sudah ada, selain mereka memang tadi harus pindah tempat gitu ya, mereka juga biasanya dapat sanksi berupa yang saya tahu gitu ya, dapat sanksi berupa pemindahan. Jadi tadi pindah tempat, selain memang mereka pindah tempat, mereka juga nanti dapat sanksi denda. Nah, dendanya ini memang tergantung dari kesepakatan bersama. Misalkan kalau yang kita kan biasanya dendanya itu dalam bentuk uang. Nah, kalau di masyarakat Baduy itu dendanya nggak seperti itu. Misalkan dendanya itu harus menanam berapa pohon, atau mungkin di Baduy itu dendanya dalam bentuk ngebangun atau memperbaiki rumah adat bersama. Biasanya dendanya sih seperti itu. Tapi memang tergantung dari kesepakatan bersama. Kalau misalkan ternyata kesepakatan bersamanya itu adalah tidak diperbolehkan, maka tidak digunakan gitu ya. Karena di Baduy itu saya lupa ada satu kampung yang memang dikhususkan dalam tanda kutip bagi masyarakat adat yang melanggar. Jadi mereka ada, kalau misalkan saya lupa nama kampungnya ya, tapi mereka itu ketika ada yang melanggar, mereka akan diisolasi gitu ya. Kalau kita bahasa kita mungkin diisolasi di satu tempat tersebut, di satu titik tersebut selama dalam jangka waktu misalkan 1 tahun, mereka tidak boleh kemana-mana di situ. Biasanya seperti itu. Jadi pengaturnya memang tergantung dari kesepakatan. Tapi memang sampai dengan hari ini itu masih tetap berlaku dan masih dijaga oleh mereka.
itu jawabannya Bu Gayatri. Baik, terima kasih atas konfirmasi jawabannya. Dan saya kira ini karena sudah menunjukkan pukul 14.30 lebih sedikit, em, Bu Keba, izin ini apakah bisa diselesaikan atau dicukupkan atau bagaimana? Silahkan dicukupkan Bu Gayatri. Nggih, nggih, baik. Jadi Bu Wiwin, sekali lagi terima kasih banyak atas wacana dan ilmunya pada kami dan juga teman-teman dari mahasiswa peserta mata kuliah hukum adat. Dan kami selain berterima kasih juga berharap bahwa yang sudah diberikan sebagai ilmu yang mestinya berharap bagi kami adalah bermanfaat, dan juga mestinya kami juga berharap kepada Bu Win sebagai amal kebaikan begitu ya. Dan sehat selalu, selalu sukses begitu ke depan untuk semuanya, Bu Win dan semua teman-teman yang hadir dan juga Bapak Ibu dari bagian humas. Dan sekali lagi saya sebagai pendamping begitu ya, mendampingi untuk perkuliahan tamu hari ini. Tentunya bila ada salah kurang ya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih. Kiranya bisa kita cukupkan untuk kuliah tamu hari ini. Mudah-mudahan nanti akan ada sesi-sesi lagi, mungkin akan kami memerlukan lagi Bu Wiwin, semoga bersedia lagi ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi dan kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan kita selalu sehat, selalu sukses, dan kebaikan ada pada kita. Dan sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Wiwin, terima kasih Terima kasih pemerintah semuanya. Kabupaten Lebak. Sun. Sami-sami. Terima kasih. Izin live.